Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Dwi Astuti. Nah, saya di sini mau menjelaskan tentang elastisitas. Nah, apa sih elastisitas itu? Yuk kita bahas. Elastisitas adalah suatu indikator yang mengukur sebesar apa responsif jumlah permintaan atau penawaran berubah terhadap salah satu faktor yang menentukan menurut Mankiw. Sedangkan menurut Pindik dan Rubinfeld adalah elastisitas merupakan presentasi perubahan pada salah satu variabel yang diakibatkan dari 1% peningkatan pada variabel lain. Nah, elastisitas itu juga bentuk dari kepekaan atau sensitivitas. Elastisitas sendiri dibagi jadi dua nih, yaitu elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Nah, kita mulai dulu dari elastisitas harga permintaan, yaitu suatu indikator yang mengukur perubahan jumlah permintaan dari suatu barang akibat perubahan harga barang tersebut menurut Mankiw. Dan juga nilai perbandingan antara presentase perubahan jumlah diminta dengan presentase perubahan harga menurut Sukirno. Mana pengukuran mengenai seberapa besar perubahan jumlah permintaan atau pengukuran mengenai seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga barang. Selanjutnya kita bahas tentang elastisitas harga penawaran, yaitu mengukur berapa besar perubahan jumlah penawaran barang ketika terjadi perubahan harga menurut Mankiw, dan juga pengukuran responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga menurut Sukirno. Mana pengukuran mengenai seberapa besar perubahan jumlah penawaran akibat perubahan harga barang. Nah, kita bahas juga tentang jenis elastisitas permintaan. Ada berapa sih? Ada 5. Yang pertama ada elastis, yaitu lebih dari 1. Elastis yaitu barang yang memiliki presentase perubahan jumlah permintaan lebih besar daripada presentasi perubahan harganya. Nah, elastis sendiri itu berarti barang atau jasa sangat responsif terhadap perubahan harga. Contohnya seperti pakaian dan juga makanan ringan. Nah, kita lanjut ke inelastis. Inelastis yaitu kurang dari 1, yang berarti di mana tingkat elastisnya adalah lebih kecil daripada 1. Barang yang memiliki sifat inelastis memiliki perubahan jumlah permintaan di bawah perubahan harga. Contohnya, sebuah barang mengalami kenaikan sebesar 10% karena tingkat elastisitasnya di bawah 1, maka perubahan permintaan harga sebesar 10% atau 8%. Kita lanjut ke elastis sempurna. Elastis sempurna ini tak terhingga. Kalau kita jabarin kurvanya di layar dapat dilihat bahwa berapapun permintaannya mencapai jumlah tak terbatas meski harga barang tetap tidak berubah. Contohnya gula, garam. Nah, kita lanjut ke inelastis sempurna, yaitu sama dengan 0, di mana tingkat elastisnya sebesar sama dengan 0. Kalau kita lihat kurvanya, lurus ke atas, yang artinya berapapun harga barang tersebut, permintaannya juga akan tetap. Contohnya adalah obat-obatan yang dibutuhkan ketika sakit. Karena walaupun harganya mahal, orang-orang juga akan tetap beli. Kita lanjut ke uniter. Nah, uniter ini sama dengan 1, di mana tingkat elastisnya sama dengan 1. Artinya sebuah barang yang bersifat elastis uniter akan mengalami perubahan di mana permintaan sebesar perubahan harga. Jika harga tersebut naik 3%, maka permintaannya juga akan naik 3% juga. Contohnya adalah alat-alat elektronik. Nah, kita lanjut ke jenis elastisitas penawaran. Sama nih kayak permintaan. Penawaran juga punya 5 jenis elastisitas. Yang pertama ada elastisitas lebih dari 1. Jika perubahan penawaran relatif banyak dibanding harga, barang sangat peka terhadap perubahan harga. Contoh nih, produk-produk luxury atau mewah kayak mobil-mobil sport. Nah, kita lanjut ke inelastis. Inelastis ini lebih kecil, kurang dari 1, di mana biasanya terjadi saat perubahan
supaya relatif lebih kecil dibanding harga diasumsikan memiliki nilai kurang dari 1. Contohnya adalah kebutuhan primer atau pokok. Nah, kita lanjut ke elastis sempurna. Elastis sempurna ini juga sama, tak terhingga. Dalam kasus ini, elastisitas penawaran adalah tak terhingga. Jika sebuah produk memiliki penawaran elastisitas sempurna, maka pemasok rela menyuplai barang tersebut dengan harga tinggi. Contohnya bumbu dapur. Nah, kita lanjut ke inelastis sempurna. Apa sih inelastis sempurna itu? Nilai elastisnya sama dengan 0, artinya tidak ada elastisitas sama sekali. Berapapun harga yang ditawarkan, maka penawaran barang tersebut tidak akan mengalami kenaikan. Contohnya juga obat-obatan. Nah, yang terakhir ada uniter. E sama dengan 1. Jika perubahan kuantitas penawaran sebanding dengan harganya, maka barang tersebut diketahui nilai elastisitasnya 1. Nah, kita lanjut ke rumus elastisitas harga permintaan. ED sama dengan presentasi delta Q per presentasi delta P sama dengan delta Q per delta Q atau dikali Q per delta P dikali P, or elastisitas permintaan sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q. Nah, singkatan-singkatannya yaitu ED sama dengan elastisitas permintaan, P harga awal, P1 harga baru, Q kuantitas permintaan lama, Q1 sama dengan kuantitas permintaan baru. Ini adalah rumus elastisitas harga permintaan. Nah, ini adalah rumus elastisitas harga penawaran, di mana berbeda, yaitu ES sama dengan presentasi delta Q per presentasi delta P sama dengan delta Q kali Q per delta P kali P, atau bisa disingkat ES sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q. Nah, ini adalah singkatan-singkatannya. ES yaitu elastisitas penawaran, P sama dengan harga penawaran, P1 sama dengan harga baru, Q sama dengan kuantitas penawaran lama, Q1 sama dengan kuantitas penawaran baru. Nah, setelah kita bahas rumusnya, kita akan mengerjakan soalnya, teman-teman. Nah, di sini ada di mana kasus harga menurun dari elastisitas, yaitu harga kemasan 4.000, permintaan berasnya 10.000 pieces. Kini harga teh kemasan menjadi 3.000 dan permintaan 15 pieces. Hitunglah elastisitas permintaannya. Berarti berapa? Berarti ED sama dengan delta Q. Nah, disclaimer, delta Q adalah harga baru dikurang harga lama. Jadi, delta Q dikali P sama dengan delta P dikali Q. Nah, harga barunya kan 15.000. Harga lamanya berarti 10.000. Berarti 15.000 dikurang 10.000. Nah, sekarang kita cari delta P-nya. Delta P-nya adalah harga kuantitas permintaan barunya, yaitu 3.000, dan kuantitas permintaan lamanya adalah 4.000. Jadi, 3.000 dikurang 4.000. Nah, P-nya harganya adalah 4.000. Jadi, 15 dikurang 10.000 dikali 4.000. Nah, sedangkan Q-nya adalah 10.000, di mana harga permintaannya adalah 10.000 pieces. Jadi, 15.000 dikurang 10.000 dikali 4.000 per 3.000 dikurang 4.000 dikali 10.000. Hasilnya adalah 5.000 dikali 4.000 per minus 1.000 dikali 10.000. Jadi, sama dengan 20 per min 10 sama dengan min 2, di mana permintaan beras ini bersifat elastis. Nih, teman-teman, elastis. Nih, elastis. E lebih dari 1. Lebih dari 1. Nah, kalau misal ada minnya gini, kita tetap cari angkanya, bukan minusnya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kasus harga meningkat. Nah, harga teh kemasannya sama kayak tadi, 3.000, permintaan teh kemasannya 15.000 pieces. Kini harga beras 4.000, permintaannya 10.000 pieces. Hitunglah elastisitas permintaan. ED sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q. Sama dengan, nah kita cari dulu. Harga baru dikurangi harga lamanya. Harga barunya 10.000. Kuantitas maksud saya. Kuantitasnya itu 10.000 pieces. Dikurang 15.000. Dikali 3.000. P-nya, price-nya 3.000. Per delta P dikali Q, yaitu delta P, delta price-nya
Yang baru adalah 4.000 dan yang lama adalah 3.000 dikali 15.000 permintaannya. Jadi hasilnya adalah min 5.000 dikali 3.000 per 1.000 dikali 15.000 sama dengan min 15 per 15 sama dengan min 1. Ini saya ulangi, min itu nggak berpengaruh di dalam perhitungannya, jadi tetap kita pakainya angkanya, yaitu bersifat uniter. Kita cari uniter. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan bahas, setelah kita bahas soal-soal yang agak-agak itu, sekarang kita akan membahas elastisitas harga metode titik tengah, yang dikenal dengan istilah elastisitas busur. Nah, ini dia. Rumus, nah ini dia. ED sama dengan delta Q atau Q rata-rata per delta P atau rata-rata P. Or ED sama dengan delta Q per delta P dikali rata-rata price per Q rata-rata Q. Or ED sama dengan delta Q per delta P kali P ditambah P1 per Q ditambah Q1. Nih, ED sama dengan elastisitas permintaan. Rata-rata P perubahan harga dari P ditambah P1 per 2. Dan juga rata-rata Q, rata-rata perubahan permintaan atau penawaran. Q tambah Q1 per 2. Nah, kenapa sih kok bisa jadi kayak gini rumusnya? Karena P plus P1 per 2 dikali sama 2 per Q tambah Q1. Akhirnya menjadi P tambah P1 per Q tambah Q1. Nah, nanti bisa diulangi sendiri ya. Nah, rumus ini itu tidak menggunakan harga awal atau harga akhir sebagai pembagi. Nah, pembagi yang digunakan rata-rata perubahan dari harga sama permintaan atau penawaran ini. Tuh. Nah, kita mulai dari soal-soalnya Ki. Ini, seperti uji coba metode titik tengah. Kita mencoba untuk menghitung, walaupun udah ada jawabannya ya guys. Nah, di sini ada kasus harga menurun. Di sini ada kasus harga menurun, di mana harga teh kemasan 4.000. Permintaan beras 10.000 pieces. Kini harga teh kemasannya jadi 3.000, permintaannya 15.000 pieces. Hitunglah elastisitas permintaan, tapi harus dengan uji coba titik tengah. Elastisitas permintaan. Delta Q per delta P dikali P tambah P1 per Q tambah Q1. Elastisitas penawaran ED sama dengan, kita lihat dulu. Deltanya, delta Q. 5.000 per min 1.000 dikali 7.000 per 25.000 sama dengan min 5. 5.000 dibagi min 1.000, min 5 dikali 7.000 per 25.000 dengan 0,25 sama dengan min 1,4. Permintaan beras bersifat elastis. Lebih dari 1. Kita lihat elastis. Nih, lebih dari 1. Kita lanjut ke kasus harga meningkat. Nih, kasus harga meningkat. Harga teh kemasan 3.000, permintaan teh kemasan 15.000. Kini harga beras 4.000, permintaannya 10.000. Hitunglah elastisitas permintaannya. Nah, ini beda ya. Ini tadi pakai sama dengan delta Q-nya, delta Q 10.000 dikurang 15.000 per 4.000 dikurang 3.000 dikali price-nya 3.000. Nah, ini price-nya, permintaannya, Q-nya kuantitasnya adalah 15.000. Sama dengan min 5.000, 10.000 dikurang 15 kan min 5.000 dikali 3.000 per 1.000 dikali 15.000 sama dengan min 15 per 15 sama dengan min 1. Nah, permintaan beras bersifat uniter sama dengan 1. Itu jadi nih uniter. Oh ya, saya mau bahas perbedaan antara kurva, kan tadi belum dibahas. Nah, sekarang perbedaannya antara kurva permintaan dan juga penawaran itu adalah terletak pada kemiringan dan hukum yang mendasari kalau kurva permintaan itu memiliki kemiringan negatif atau menurun dari arah kiri ke atas ke kanan bawah. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kiri atas, kanan bawah kan.
karena dia bersifat negatif. Nah, kalau penawaran itu memiliki kemiringan positif karena naik dari kiri bawah ke kanan atas mempengaruhi harganya. Gitu. Nah, terus kita bahas elastisitas pendapatan dari permintaan. Income elasticity of demand. Itu mengukur seberapa banyak jumlah permintaan karena pendapatan konsumen berubah menurut Mankiw, dan juga koefisiensi yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang akibat perubahan pendapatan menurut Sukirno. Nah, ini adalah rumus elastisitas pendapatan permintaan. EY sama dengan delta Q dikali I per delta I dikali Q, di mana EY sama dengan elastisitas pendapatan, I sama dengan pendapatan. Nah, hubungan antara elastisitas pendapatan dan juga barang. Nah, ini adalah hubungannya. Elastisitas pendapatan kurang dari 0, yaitu jadi barang inferior. Karena jika pendapatan naik, permintaan barang ini justru turun. Contoh, mie instan dan juga beras murah. Lalu 0 kurang dari elastisitas pendapatan kurang dari 1, yang disebut adalah barang normal. Jika pendapatan naik, permintaan ikut naik tapi tidak terlalu besar. Contoh, pakaian dan juga sabun. Nah, yang terakhir ada elastisitas pendapatan lebih dari 1, yang disebut barang mewah. Karena jika pendapatan naik lebih besar dari kenaikan pendapatan. Contoh, mobil, perhiasan, gitu-gitu. Pokoknya yang mahal-mahal itu termasuk barang mewah. Nah, kita lanjut ke elastisitas silang dari permintaan, cross price elasticity of demand. Mengukur seberapa besar perubahan jumlah ketika harga barang lagi berubah. Menurut Mankiw dan juga koefisiensi yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang akibat perubahan harga barang lain. Menurut Sukirno, ini sama aja. Ini adalah rumus perhitungan elastisitas silang, yaitu EC sama dengan delta Q barang A dikali P barang P B per delta PB dikali QA. Nah, nih ya teman-teman, maaf kalau belibet. Nih, singkatannya. EC sama dengan elastisitas silang, QA, nih QA sama dengan permintaan barang A, dan PB sama dengan harga barang B. Delta Q berarti kuantitas baru dikurang kuantitas lama. Dan juga eh, delta P price baru dikurangi price lama. Nah, terus nih, apa sih hubungan kedua barang tersebut dengan elastisitas silang? Nih, elastisitas silang kurang dari 0 disebut barang komplementer. Kenapa disebut barang komplementer? Kenaikan harga barang B menyebabkan turunnya permintaan harga A. Contoh, kopi, gula, dan juga bensin. Selanjutnya ada EC sama dengan 0 disebut barang netral. Nah, kenapa disebut dengan barang netral? Karena perubahan harga barang B tidak memengaruhi permintaan barang A. Contohnya adalah sepatu dan beras. Nah, yang terakhir, EC lebih dari 0 disebut barang substitusi. Kenapa disebut barang substitusi? Karena kenaikan harga barang B menyebabkan naiknya permintaan barang A. Contoh, teh dan kopi dan daging sapi dan juga ayam. Nah, kita lanjut ke latihan soal. Nih teman-teman tabelnya, harga, jumlah permintaan pendapatan 10.000 dan jumlah permintaan pendapatan 12.000. Dimana ketika harga 8.000, jumlah permintaannya adalah 40, dimana jumlah permintaan pendapatan 12.000 jadi 50, harga 10 permintaannya 32, 45, harga 12 pendapatan 10.000, 24 pendapatan 30, harga 14 pendapatannya 11, dan yang terakhir ketika pendapatan 10.000 jumlah permintaannya adalah 8, ketika jumlah permintaan pendapatan 12.000 jumlahnya adalah 12. Nah, tabel menunjukkan daftar permintaan barang A. Gunakan metode titik tengah untuk menghitung elastisitas harga permintaan ketika harga naik dari 8.000 ke 10.000 jika pendapatan 10.000, yang A, yang B pendapatan 12.000. Nih, ini tabelnya. Kita bahas soalnya. Nah, di sini adalah perhitungannya. Yang pertama, gunakan titik tengah untuk menghitung elastisitas permintaan ketika harga naik dari 8.000 ke 10.000. Berarti pendapatan 10.000. P-nya adalah 8, Q-nya adalah 40, P1-nya sama dengan 10, Q1-nya sama dengan 32. Nah, delta P yaitu
price baru dikurang price lama, yaitu 10.000, 10 dikurang 2 sama dengan 8. Delta Q-nya, delta Q kuantitas baru dikurangi kuantitas lama, yaitu 32 dikurang 40 sama dengan min 8. Di sini P plus P1 sama dengan 8 ditambah 10 sama dengan 18. Q ditambah Q1 sama dengan 32 ditambah 40 sama dengan 72. ED sama dengan min 8 per 2 dikali 18 dibagi 72 sama dengan min 144 per 144 sama dengan min 1. Jadi termasuk permintaan elastisitas E lebih dari 1. Kita bahas soal yang ke B, pendapatan 12.000. P sama dengan 8, P1 sama dengan 10, Q sama dengan 50, Q1-nya sama dengan 45. Di mana delta P sama dengan price baru dikurang price lama, yaitu 10 dikurang 8, yaitu 2, dan delta Q kuantitas baru dikurang kuantitas lama, yaitu 45 dikurang 50, sama dengan min 5. P plus P1 sama dengan 8 ditambah 10 sama dengan 18, dan Q plus Q1 sama dengan 50 ditambah 45 sama dengan 95. ED-nya min 5 per 2 dikali 18 per 95 sama dengan min 90 per 190 sama dengan 0,47. Nah, di sini termasuk inelastis, E kurang dari 1. Nah, kita bahas yang nomor 2. Hitung elastisitas pendapatan permintaan ketika pendapatan meningkat dari 10.000 ke 12.000. Jika harga 12.000, berarti kita pakai rumus dari elastisitas pendapatan permintaan. Itu harga 12.000, EJ sama dengan delta Q per delta I dikali I dikurang Q. Yaitu I pendapatannya sama dengan 10.000. Pendapatan pertamanya 12.000. Q-nya 24, Q1-nya 30. Delta Q kuantitas baru dikurang kuantitas lama, yaitu 30 dikurang 24 sama dengan 6. Delta I-nya pendapatan baru dikurang pendapatan lama, yaitu 12.000 dikurang 10.000 sama dengan 2.000. Nah, elastisitas pendapatan sama dengan 6 per 2.000 dikali 10.000 per 24 sama dengan 60.000 per 48 sama dengan 1,2. Di sini termasuk barang normal. EY lebih dari 1. Yang D ketika harga menjadi 16.000. EY delta Q per delta I dikali I per Q. Pendapatan 10.000, I1-nya 12.000, Q8, Q1-nya 12. Delta Q sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4. Delta I sama dengan 12.000 dikurang 10.000 sama dengan 2.000. Elastisitas pendapatannya sama dengan 4 per 2.000 dikali 10.000 per 8 sama dengan 40.000 per 16.000 sama dengan 2,5. Termasuk barang mewah. E kurang dari 1. Nah, ini adalah latihan soal yang kedua. Di sebuah pasar terdapat dua jenis barang, yaitu barang B dan barang C yang saling berhubungan. Ketika harga barang C adalah 20.000, jumlah barang B yang diminta sebanyak 50 unit. Ketika harga barang C naik menjadi 25.000, jumlah barang B yang diminta turun menjadi 40 unit. Yang A, hitunglah elastisitas silang dari permintaan antara barang A dan barang B. Yang B, jelaskan apa hubungan barang A dan barang B. Ini adalah pembahasan dari soal latihan kedua. Ini adalah pakai elastisitas silang dari permintaan antara barang A dan juga barang B. Jadi ini pakai elastisitas metode titik tengah. Diketahui QA permintaan barang B, PB-nya harga barang C, di mana EC 40 dikurang 50 per 25 barang C dikurang 20. Ini ketika harga barang C dikali 20.000, ini PB 20.000 per 50. Barang B yang diminta sebanyak 50 unit sama dengan min 10 per 5.000 dikali 20.000 per 50 sama dengan min 200 per 250.000 sama dengan min 0,8. Jadi barang tersebut merupakan barang komplementer karena kurang dari 0. Nah,
Di sini adalah hubungan barang B dan C adalah barang komplementer karena elastisitas nominal negatif, men 0,8, menunjukkan bahwa peningkatan harga barang C menyebabkan penurunan permintaan pada barang B. Maka ketika salah satu barang C naik, konsumen mengurangi pembelian keduanya karena biaya menjadi lebih mahal. Nah, keduanya digunakan bersama sehingga permintaan satu dipengaruhi oleh harga lain. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga salah pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.